Kita rawat ibu sama anaknya di sini. Lillahi ta'ala karena Allah. Kita nggak pernah expose tiap hari. Bikin YouTube setiap hari nggak ada. Tapi pelajaran ya guys, semuanya itu harus sesuai dengan prosedur. Iya. Dan harus melibatkan pemerintah. Coba sambil main. Ya pemerintahnya nunggunya sampai kapan, Mbak? Sebelum Saya yang biayain semuanya tanpa bantuan dari pemerintah. Seperak pun nggak pernah saya dapat bantuan dari pemerintah. Dari Kemensos Republik Indonesia, dari Dinas Sosial Kota Tangerang. Nah, Satu lagi dari mana? Kepolisian mana? Bareskrim. Apa? Mabes Polri, langsung dari Mabes Polri. Oh, langsung dari Mabes Wow. Polri, guys. Nyomang Sleep People. Welcome back bersama Nyonya dan Wow, Mamang. Tapi maka Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan silahkan dicengkling. Jangan lupa juga follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Yes. Tadinya Mamang mau ngambil kelanjutan soal pinggan mambo. Tapi ada yang perlu diviralin nih. Sesama konten kreator ya. Ada Mbak Novianti Pratiwi yang bisa dikenal konten kreator yang dulunya pramugari terus jadi sekarang di genre sosial ya. Relawan yang merangkul ODGJ, merawat ODGJ segala macam. Semalam Santuy People, anak-anak adopsinya dari dalam kandungan para ODGJ kalau nggak salah beberapa diadopsi. Udah lahir, udah lumayan unyu-unyu gitu. Diambil semuanya kalau nggak salah ya sama dinas sosial setempat kalau nggak salah ya. Daripada kebanyakan kalau nggak salah kita meluncur. Cus. Nih di TikTok ada yang ngeposting penuh emosi, penuh dengan tangisan ya. Apalagi melihat Mbak ini katanya nih. Ada caption, halo guys, mohon maaf kemarin nggak upload vlog karena kemarin teteh lagi ada masalah dengan Dinsos. Tolong bantu viralkan, terima kasih. Siap karena tadi Mama ngeriset di TikTok, di IG semua komennya mendukung Mbak Novianti ini. Jadi bisa dipastikan, wah ini Dinsosnya mungkin yang kenapa-kenapa. Tapi kita lihat dulu. Ceki Bebli. Play. Aman aja kita, insya Allah. Selama ini kita nggak pernah dapat bantuan ya guys ya. Selama ini nggak pernah dapat bantuan sama sekali ya. Jadi dari mulai hamil saya bawa dari Lubuk Linggau, mulai dari transportasi, biaya sesar sampai biaya untuk santunan ke keluarganya, bentuk tanggung jawab saya gitu. Terus malah seperti ini. Tapi pelajaran ya guys, semuanya itu harus sesuai dengan prosedur. Iya. Dan harus melibatkan pemerintah. Ya pemerintahnya nunggunya sampai kapan, Mbak? Apa? Selama ini Kalau udah mengajukan, udah pernah mengajukan belum? saya udah Mbak, dokter di Indramayu yang hamil boleh dilihat YouTube saya. Ada kita tunggu seharian, kita tunggu itikat Indramayu loh. Itu yang satu anak ya? Hah? Ya itu satu anak, kan semuanya nggak semuanya berbeda-beda Mbak, dari ibu yang berbeda nggak mungkin satu ibu dua anak. Kita tahu Maksudnya perizinan ke dinas sosialnya itu dulu. ya Bu, ya kita tunggu dari pagi sampai kita pulang malam itu di Indramayu pun. Iya sih, ngehe sih. Ini ada komentar pelajaran prosedur apa sih nama TikTok orang yang jawab itu, Mbak yang ini maksudnya ya. Pengen silaturahmi katanya. Cari IG-nya si kerudung hitam yang ini katanya. Iya. Gini. Apa alasan yang paling kuatnya gitu kan? Mengambil anak adopsi dari Mbak Novi. Kenapa gitu? Kan jadi agak lain ya Nyoh. Di komen-komenannya aja nih ya. Ini mah dari komen-komenan di IG-nya Mbak Novi sendiri ya. Banyak kayak pertanyaan yang kenapa nggak di lampu merah? Kenapa kok baru sekarang? Setelah tumbuh bagus, lucu, gemoy segala macem gitu. Wah gitu. Kenapa setelah bersih gitu ya? Kenapa setelah bersih gitu? Dan terkesan sebagai rival nggak sih? Iya. Yang harusnya lu merangkul gini. Harusnya tuh kan ini tugas Anda nih ya. Tugas pemerintah. Yes. Ada swasta yang berdiri sendiri, yang katanya tadi dibilang tidak dibiayain, ya, bener-bener hasil muter dari AdSense sendiri buat kemanusiaan, ya nggak? Aku kadang heran untuk kemanusiaan ternyata SOP-nya ribet juga ya. Pantas orang banyak yang nggak mau nolong gitu ya.
karena mau nolong juga percuma, SOP-nya ribet gitu. Iya, iya. Iya nggak? Ini kan harusnya dirangkul. Ya kalaupun dirawat tetap dimonitoring aja gitu lah, nggak usah sampai di take over gitu, karena di Iya. samping memang rawat itu ada psikis, ada batin yang terikat gitu. Iya. Paham nggak? Backgroundnya kan dari Mbak ini tuh kan kalau nggak salah sebelumnya tuh pramugari itu, ya nggak? Akhirnya nyemplung ke konten sosial, Iya. ya nggak? Dan Mbak ini tadi kita ulang lagi ya biar emosi lagi ya, enak banget ngomongnya. Kan berawal dari sini. Aman aja Bu. Mbak Novi menjelasin nih. Selama ini kita nggak pernah dapat bantuan ya guys Nih, ya. udah Selama emosi ini nggak dia pernah nih. dapat bantuan sama sekali ya. Jadi dari mulai hamil saya bawa dari Lubuk Linggau, mulai dari transportasi, biaya sesar sampai biaya untuk santunan ke keluarganya, bentuk tanggung jawab saya gitu. Terus malah seperti ini. Nanti pelajarannya guys, semuanya itu harus sesuai dengan prosedur. Dan harus melibatkan pemerintah. Coba sambil main. Ya pemerintahnya nunggunya sampai kapan Mbak? Sebelum Mbak Novi emosi lagi, dia ngasih taunya sambil mainin tali rapia. Kenapa nggak lu belit aja gitu? Gimana? Gini. Itu bukan jatuhnya celetukan ya dari jauh ya, tapi ya guys gitu. Nah, di sini nih, bye-bye penonton udah pada atau komentar sudah pada berburu IG Anda. Jangan sampai, tolonglah. Jangan sampai digeruduk ya. Digeruduk, yang udah ada yang sampai tutup account, tutup kolom komen gitu kan. Ini video kedua yang bikin emosi. Cus. Jujur aku nggak tega ngedenger suara Mbak Novi yang mirip Paula Verhoeven ini ya, maksudnya sambil menahan sedih gitu kan. Sumpah suaranya mirip Paula Verhoeven, bininya Baimong, sumpah. Ceki people. Play. Jadi nolongin orang Ini kita tetap sensor. salah ya guys. Nolongin orang dan anak-anak yang harusnya dibantu emang salah jadinya. Salah karena peraturan. Bukan karena kemanusiaan. Jadi kemanusiaan nomor 2 guys ya. Kemanusiaan nomor 2, peraturan nomor 1. Ini anak-anak saya udah mau diambil, 10 anak saya mau diambil. Ini mereka lagi lihat live saya juga. Nyawa loh ini urusannya. Bang ngomong lagi Mbak. Keluar. Gimana rasa kemanusiaannya? Tinggalan Kalau ini. kalian punya anak, kalian udah berjuang untuk anak kalian. Dari hamil, ibunya kita rawat sampai lahiran, terus diambil, dipisahin, walaupun cuma 1 hari. Coba gimana rasanya? Saya yang biayain semuanya tanpa bantuan dari pemerintah. Seperak pun gak pernah saya dapat bantuan dari pemerintah. Jadi ingat ya guys, ngebantu orang itu salah. Nomor 1 peraturan, ya, kemanusiaan. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nggak pernah ada omongan gimana saya ngerawat ODGJ-nya, gimana saya ngerawat bayi-bayinya, gimana perjuangan saya ngerawat bayi-bayi. Nggak ada pembahasan tentang saya memberikan tanggung jawab terhadap orang-orang yang saya bantu. Tuti keluarganya, Vera keluarganya, nggak ada. Ini kenapa sih kok kayak kelihatannya kayak takut bersaing sama swasta? Ini bukan bersaing, ini urusan kemanusiaan loh. Aku Iya. heran nih sama perdinasan persosialan ini gitu. Kalau misalnya alasannya kemarin-kemarin, iya kita kepenuhan kuota gitu. Ini loh udah dibantu loh gitu sama yang lain gitu. Kalau misalnya ya, ini kan kita nggak tahu kan sebenarnya kayak gimana atau nanti. Iya, Nanti ada prosedur- alasannya kita spill. misalnya prosedurnya belum bisa, harus begini dulu. Ya udah, ini kan udah dibantuin. Maksudnya ini udah bukan ranahnya pemerintah gitu loh, udah bukan ranahnya Dinsos gitu loh. Karena kan
istilahnya ya udah ini kan udah dirangkul nih sama Mbak Novi gitu ya. Ya udah yang lain aja yang belum kejamah yang belum nih kejamah gitu. betul. Jangan yang udah bersih udah bagus lu sikat juga biar apa sih? Biar apa? Kalau kayak gini biar apa? Biar dapat pengakuan nggak diakuin justru. Malah disikat sama netizen sama gini. Kalau misalkan dari pemerintah tersebut tuh yang bagian apa namanya dinsos apa gitu, bagian apa tuh dulu Pak, aku suka lupa kalau urusan kayak gitu itu. Mau ganti biayanya. Ya kalaupun lu mau ganti semua biayanya belum tentu mau juga karena ada balik lagi yang aku bilang ada ikatan emosional tersebut yang udah kejalin gitu. Ya, ada experience di mana mungkin yang kita nggak tahu ya, mungkin Mbak Novi udah kepepet dari segi keuangan tiba-tiba dapat donatur, dapat rezeki. Maksudnya ada perjuangannya di balik itu, ada cerita, ada historinya gitu. Jangankan ini deh kita ngerawat hewan aja nih, misalnya kita dipisahin sama hewan yang udah kita rawat dari kecil sampai gede gitu, itu pasti sedih dong. Apalagi ini manusia gitu loh. Iya. Ya walaupun bukan keluarga yang ada hubungan darah gitu, tapi kan Mbak Novi ini udah bantu dari bayinya dari kandungan loh. Itu berkeliaran itu, mohon maaf ODGJ gitu kan, mengandung gitu kan. Ya Allah, kenapa nggak dinsos yang cari aja yang cari aja yang belum kejamah, ibu hamil yang belum kepegang gitu. Nih nextnya lagi nih. Cus. Ini caption tolong bantu viralkan. Siap, kita bantu semaksimal mungkin. Jeki people. Play. Bantu viralin guys. Siap. Ini peraturan negara Indonesia seperti ini. Tuti, saya tanya, kamu jawab jujur ya. Selama ini kamu gimana di sini, dirawat nggak? Dirawat. Gimana keluarga kamu? Anak kamu bisa sekolah, uang dari mana? Gimana di sini kamu hidupnya? Enak. Makan? Makan gimana? Makan terjamin nggak? Terjamin. Ya kan Tuti nggak apa-apa. Iya terjamin. Kamu ikhlas nggak ini mau dibawa anak-anak semuanya? Iya kan. Tuti kita rawat, kita nggak pisahin sama anaknya. Ini anaknya. Ini Tuti, Vera sama Atar. Kita nggak pernah pisahin guys. Nggak ada kita niat mau pisahin ibu sama anaknya. Nggak ada sama sekali. Kita rawat ibu sama anaknya di sini. Lillahi ta'ala karena Allah. Kita nggak pernah expose setiap hari, bikin YouTube setiap hari, nggak ada. Tapi balasannya kayak gini, anak-anak saya diambil. Nggak pernah lihat kebaikan saya, perjuangan saya sebagai relawan, nggak dilihat. Emang kalau diambil yakin bisa memberikan fasilitas senyaman ini ya. Sememadai ini gitu kan, belum nanti budget buat pendidikan yang gak mahal. Kadang aku heran sumpah, orang lagi adem ayem aja diusik gitu. Aduh itu lihat bajunya di packing gitu sedih banget. Padahal apa ya, selama ini kayak si Teh Novi ini tidak dibantu kan, dia bilang seperak pun. Itu dia nggak ngeganggu. Ibet mana? Nggak ngemis-ngemis ke pemerintah, ya udah dia berjuang sendiri. Nah pemerintah kalau sekiranya tidak bisa membantu, bantu viralin guys. Ini peraturan negara Indonesia seperti ini. Kalau sekiranya nggak bisa ngebantu ya jangan ngerusuhin gitu. Netizen juga yang ragu nih, nggak terlalu yakin kalau ditaruh di dinas keurus macam itu. Iya, jadi jatuhnya kayak ngurusnya mungkin mass production. Kalau di sini yang aku tangkap ngurusnya tuh satu ke satu. Karena cuma 10 kan, dia bisa memberikan kasih sayang yang full. Balik lagi kan, nggak cuma lu dikasih makan, dikasih biaya doang gitu kan. Lu butuh touching, butuh kasih sayang gitu kan. Yang kayak kemarin contohnya yang kita bahas di Pingkan Mambo dan anaknya gitu kan. Nggak cuma sibuk-sibuk nyari duit kan. Enggak. Gemes banget aku aja. Nih Nyoh,
Nextnya Cus. ini sampai di captionnya sekali lagi tolong bantu viralkan. Dia nggak minta bantuan uang, cuman minta bantuin viralin gitu kan, biar nyampe ke yang atas sana. Iya. Dan tolong beri komentar ke Mbak ini, masuk ke rumah orang kok sepatunya nggak dilepas, malah nggak sopan, orang lain aja pada buka sepatu ya. Oh, minta dirujak sama netizen. Jaki people. Play. Mbak, percuma itu ODGJ yang diajak ngomong. Maaf ya, aku pakai ini sepatu. Susah lepas. Oh, susah lepasnya katanya sepatunya. Di lem apa di mana? Ah, sepatu apa sih? Ibu Dwi, hati-hati sayang. Gila. Yang mana yang susah dilepas? Gitu. Sneaker. Mbaknya ada yang bawa lah. Oh, sneakernya susah dilepas nyo. Tinggal diinjak pakai satunya juga bisa. Dia tali metong nyo. Nanti kalau lepas harus gunting lagi kayaknya nih, ganti tali gitu mungkin ya. Baik. Oh, enggak, kalau dilepas Oh, ganti sepatunya sepatu. baru. Enggak, sepatunya baru nyo. Bagong. Lihat pada buka sendal semua, sepatunya baru. Oh. Karena itu, Mang, dia sekali buka udah langsung ganti baru. Spotek ya. Harus digergaji dulu kalau buka. Baik. Mbak, ada yang udah siap, Mbak? Udah siap. Waktu mereka terlantar pada kemana ya? Begitu udah bersih, udah melewati yang namanya biaya persalinan, Iya. udah dirawat, diambil. Gila. Aduh, aku nggak tega ngelihat anaknya. Ya aku bilang sama Luffy sama Dragon kali ya, pasukan revolusioner gitu kan. Iya, buat ngurusin sama pemerintah kayak gini. Aduh. Bilangin Mugiwara Rupi loh, Mugiwara Rupi. Tolonglah. Mugiwara no Luffy. Mugiwara no Luffy, kesel banget ini. Masalahnya nih, dia kalau diambil sama Dinsos, Mang, anaknya doang gitu. Sedangkan kan kalau si gitu. Tehnopi kan Sepaket. Iya Tehnopi kepaket. Iya, dia sama dirawat sama mamahnya, dan mamahnya juga ada, maksudnya kayak ada kasih sentuhan, sayang iya. itulah. Meskipun dia ODGJ, tapi setauku ODGJ kalau ke anak pun dia tahu loh. Ya syukur-syukur itu bisa ngebantu terapi si ibunya, biar ibaratnya back to the normal. Ini gue bilangin ke Dragon sumpah. Ini dipisahin. Ya Allah. Kasih lagi nih nyo. Jos. Yang dukung teteh mana suaranya? Sekali lagi bantu viralkan. Nah ini nih aku mau ngompor-ngompor ini. Mumpung untuk para pejabat, bentar lagi 2024 ini ada best moment buat diambil, yuk dibantu si Tehnopi gitu ya. Ya, tolonglah ya pasukannya yang pada mendukung banyak nih. Hey, tolonglah dibantu ini. Tolonglah cek-cek Biba. Play. Harus ngomong apa lagi? Saya di sini setiap hari berjuang untuk orang-orang membutuhkan di luar sana, nggak cuma ODGJ, lansia, siapapun. Ya, di satu sisi di saat saya capek ngebantu orang, saya tetap nanya kabar bayi-bayi saya lihat bayi-bayi saya. Saya bertanggung jawab atas apa semua yang udah saya mulai. Dengan mudahnya, katanya berhubungan dengan prosedur, anak-anak saya mau diambil. Andaikan itu anak kalian yang udah kalian perjuangkan dari nol, dari mulai di perut ibunya sampai lahiran, kita temenin sampai lahiran, sekarang mau diambil. Saya bukan teroris, saya bukan bandar narkoba. Iya ya. Jadi kenapa jadi kesannya kayak gitu ya? Iya. Saya cuma orang biasa yang peduli sama orang membutuhkan. Apakah ini salah? Ibu Mensos. Benar rasa kemanusiaannya. Udah kayak ini ya. Kayak Bantu viralkan. Apakah seperti ini negara di Indonesia? siap. Yang lebih mengutamakan peraturan ketimbang kemanusiaan. Siap. Jadi saya nggak boleh bantu orang. Kalau misalnya dinas sosial nggak bertindak, ya udah biarin aja. Karena emang itu udah tugas dinas sosial. Oh. Itu bukan tugas Pratiwi Novianti.
sabar Mbak. Si Vera lagi di rumah sakit jiwa, Atar lagi dirawat sama kita. Vera lagi kambuh makanya rawat dulu. Vera nggak tahu kalau anak ini mau dibawa ke dinas sosial. Ya Allah. Ini sumpah blunder banget sumpah menurut Mamang ya. Nggak pernah ditanya berapa ODGJ yang kita rawat selama ini. Nggak pernah ditanya udah berapa ODGJ yang kita bantu di jalan. Nggak pernah ditanya gitu. Tahu harus ngomong apa. Ini jatuhnya kayak misalkan ada tugas nih ya, tugas sekolah, suruh ngumpulin prakarya. Yang satu buat dengan perjuangan, satu nggak buat, terus tiba-tiba diambil kayak gitu. Buat apa sih? Buat dilaporin ke atasannya, lapor bos, kita sudah menyelesaikan tugas. No. Iya, kesannya kayak nggak boleh banget tinggal situ. Aku nggak ngerti prosedurnya tuh kayak gimana gitu kan. Cuman kalau soal kemanusiaan kan selama itu apa ya, baik untuk si manusianya ya kenapa enggak sih menurutku. Toh nanti kan pada saat 17 tahun juga tetap terdaftar gitu kan, segala macamnya, mungkin akte lahir segala macamnya. Kenapa sih? Kenapa sih dinsos setempat? Kenapa? Terus yang tadi apa? Jadi kayak ini ya Mang ya, kayak seakan-akan ini nih bayinya kalau dirawat sama dia nggak aman gitu, bahaya gitu. Kayak seakan-akan ya, seakan-akan kayak si Mbak Novi ini seakan-akan tuh kayak di-treat sebagai penjahat gitu ya. Sebenarnya kan tidak merugikan dinsos juga. Apa dinsos ditegur, "Teh lu gimana lu? Dinas kayak begini, ini swasta sendiri bisa." Ya bukan terus ngambil punya swasta biar lu nggak ditegor gitu. Ya kalau enggak bantulah dananya gitu. Maksudnya kan justru bagus gak sih kalau misalnya di sana misalnya dirawat Teh Novi gitu ya. Ya udah di dinsos ruangannya nggak kepake tapi tetap kebantu gitu loh. Enggak, gini Nyo. Jatuhnya kayak dia itu dinsos ini ya menurut Mamang ya. Kayak ngehukum anak yang ngingetin gurunya kalau ada PR. Ya enggak? Ini kan berarti teguran atau tamparan. Kalau di luar sana masih banyak yang kerawat nih, sampai-sampai swasta pun ibaratnya bisa ya, karena memang nggak dirawat masih bisa ngedapetin nih, masih ada nih PR ya yang ngerjain swasta ibaratnya kan. Nah dinsos ibaratnya ngambil kayak begini biar anjir gua nggak boleh kayak gini lagi, kalau gua kayak gini nanti diambil lagi. Yang akhirnya yang di luar sana nggak nyampe ke atas tuh, taunya beres. Gak ada bersih, ini gak ada gitu. Ternyata kalau pas swasta ini atau Mbak Novi ini turun ke jalan masih banyak yang perlu dibantu. Kan dipertanyakan kerjaan dinsos itu apa. Jadi ibaratnya takut ketahuan gak ngerjain PR, jadi ngomelin orang yang ngingetin kalau ada PR. Iya atuh liar atuhnyo. Nih Nyo alasannya meluncur. Nah ini ada yang berhasil nge-screenshot IG-nya story-nya iya Mbak Novi semalam sih. Memang gak ada tuh, cek screenshot-nya lagi. Udah hilang. Iya. Ini dapat laporan katanya dari warga. Warga yang mana? Tanya lagi balik sama Mbak Novi ya. Di rumah yang saat ini baru cuma kita yang tinggal di sana. Dan itu rumah Mbak Novi pribadi ya, bukan nyewa ataupun kontrak. Yang dirugikan siapa? Betul, tanda tanya kan. Saya nolong orang masih diginiin. Nih, kok nggak ada pertanyaan berapa ODGJ yang udah kita rawat selama ini? Berapa biaya rawat RSJ nggak gratis tuh. Biaya lahiran sesar nggak gratis. Betul, pasti sesar karena belum tentu bisa ditreat buat ngeden ya. Oke, merawat bayi-bayi pakai duit sendiri, membayar pengasuh-pengasuh semua pakai uang, bukan sukarelawan ya. Ya. Ini adalah perjuangan saya merawat mereka. Nih, berbuat baik demi kemanusiaan nggak cukup peraturan nomor 1 kalau mau bantu orang kerjasama dengan dinsos. Kalau dinsos nggak direspon gimana? Berarti nggak usah nolong orang gitu kan. Awas lo ya. Ini rame disikat-sikatin dinsosnya nih kalau ketahuan nih sama Pak pejabat-pejabatnya. Selama ini biaya saya dari mana? Seperak pun nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Sekarang rame-rame datang atas dasar peraturan mengambil anak-anak saya. Setelah tumbuh kembang anak saya terlihat baik-baik. Ya Allah, ini yang screenshotannya. Dan ini mau apa ya? Memang singkat karena videonya sejujurnya fullnya tuh panjang, mungkin bisa dicek di IG-nya Mbak Novi. Ya, ada yang di pin ya. Ada di pin dan memang mau meluncur ke ini nih meluncur. Cus. Nih ya,
Ya. Di postingan yang ini yang dipin nih 23 jam yang lalu. Ini videonya 24 menit. Nanti mama mau cepetin di part dia curhat di mobil ya. Iya. Kita meluncur. Cus. Nah kita play dari sini ya. Karena kalau dari webpage nggak bisa dipercepat. Nah ini pada saat mau ke mobil nih. Oh, sampai pakai sendal guys. Oh pakai sepatu tuh teh. Udah nggak mikir. Jadi pakai sepatu. Pakai sendal. Sabar teh. Jadi ada bercerita pada saat naik di mobil. Nyalain dong lampu. Lampu mana? Nggak, lampu belakang dong. Yuk, gue ngomong. Udah nih, udah. Oke guys, mohon maaf aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah lemes banget. Pasti. Sampai tadi aku bilang kalau emang harus dibawa, bawa saya aja. Anak saya nggak usah dibawa gitu. Saya sampai bilang saya mau sujud di kakinya untuk minta belas kasihnya dan kemanusiaannya agar anak-anak saya nggak dibawa. Saya merawat penuh kasih sayang dari di kandungan guys, mereka belum lahir. Saya terima apapun itu. Saya nggak pernah milih-milih anak yang dilahirkan seperti apa. Udah mereka umur 4 bulan, 5 bulan, ada yang 3 bulan, 1 bulan, bahkan ada yang baru 2 minggu. Dibawa begitu aja guys. Atas dasar peraturan. Saya ulangi lagi, kemanusiaan nomor sekian. Jadi katanya kalau kita datang ke sana, dinsosnya nggak ada, ya berarti nggak usah dibawa. Intinya seperti itu ya. Kok gitu Tadi- sih? Intinya peraturan dulu diutamain. Kalau emang ada apa-apa sama anaknya, ada apa-apa sama ODGJ-nya gitu, lagi hamil misalnya, nggak boleh dibawa, ya udah. Berarti itu katanya urusan dinas sosial, bukan urusan Pratiwi Novianti. Kayak gitu ya. Jadi saya jujur kecewa banget. Tidak bisa diberikannya dispensasi untuk memberikan bukti surat-surat dikarenakan Mami Popi ada di Jogja, dan surat itu dia yang megang karena dia adalah admin. Tugas kita mah di lapangan, kita mah kagak ngurus yang namanya dokumen-dokumen kayak gitu. Enggak kan dia tahu ya si Mbak Novi ini memang Jadi, perjalanan ininya. admin harus standby di yayasan gitu, jadi kita nggak boleh ada urusan pribadi gitu ya. Jadi kalau ada urusan pribadi ya nggak bisa gitu intinya mah. Saya nggak tahu nih, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Intinya saya minta tolong, semoga di luar sana ada orang yang bisa membantu saya. Saya nggak tahu ini, nggak bisa mikir lagi gimana caranya. Pasti. Usut banget Saya pasti. harus mengambil hak anak saya kembali. Siap. Perjuangan saya terhadap anak-anak saya. Siap, Mbak. Siap. Walaupun mereka itu adalah anak asuh saya, tetap saya adalah orang tuanya. Saya selama ini berjuang untuk mereka, gitu loh. Jadi semoga Allah mudahkan, ini maghrib ya, Amin amin. niat baik saya untuk mengambil anak saya kembali. Ya Allah kaget banget aku. Ibet boleh nggak dimatiin kalau orang lagi ngomong? Ya udah. Sabar Mbak, sabar. Tadi gue teleponin dia nggak angkat. Ini saya sekarang lagi on the way mau ke dinas sosial Bambu Apus RSPA. Yang Tuti punya anak juga itu dibawa ya. Padahal Tuti ya kalian tahu sendiri seperti apa, tetap dibawa ibu sama anak. Yang notabene dia nggak ada masalah, dia legal gitu loh. Iya, Tapi tetap dibawa. jatuhnya kan ibaratnya Atap Tuti juga kerja di tetap situ dibawa. ibaratnya. Semuanya dibawa, total anaknya dibawa 10 anak. Ya udah ya guys, aku nggak tahu. Aku jalanin aja ini semua
Dan mohon maaf, tadi aku harus membantu orang, kita nggak bisa lanjutin dan banyak banget yang kita cancel untuk membantu ODGJ membutuhkan gitu. Jadi saya juga udah nggak fokus. Kadang tuh saya sempat mikir apa saya berhenti aja ngebantu orang, saya capek, cobaan bertubi-tubi tahu. Jadi orang yang ngebantu, saya bukan orang baik ya guys, saya selalu bilang saya bukan orang baik, tapi jadi orang yang selalu mau berbuat kebaikan sama orang lain, cobaannya Masya Allah rasanya nggak tahu kayak apa. Dibilang lelah, capek banget, bahasa kasarnya kalau udah kelelep, dilelepin terus kepalanya, saya nggak bisa ke permukaan, itu rasanya kadang tuh sampai ke bawah mimpi. Sampai sebegitu hidup saya, banyak beban mikirin orang, beban satu masalah selesai, masalah dari satu masalah selesai, masalah lagi, nggak kelar ada aja gitu. Kemarin juga belum lama ada lagi datang kasus Semarang yang masalah mobil, itu datang guys ke tempat kita ya. Ada suatu hal yang pokoknya kita tidak bisa dijelaskan, tapi kasus dibuka kembali, kasus Semarang yang soal mobil Alphard ya. Jadi makanya saya nggak tahu ini ada lagi bertubi-tubi. Apa saya harus berhenti ngebantu orang? Apa saya harus berhenti untuk berbuat kebaikan? Gimana orang-orang yang selama ini saya bantu? Vera, Bu Neneng, Tuti, Ani, anak-anak saya, ODGJ yang saya rawat, lansia yang saya rawat, ODGJ yang kita bantu ke RSJ. Gimana nasib mereka? Apa saya lepas tangan gitu aja dan memulai hidup saya yang baru, mencari pekerjaan, dan bisa aja saya menjadi pramugari lagi. Tapi gimana nasib mereka? Mereka nggak bisa memilih. Kalau pilihan saya bisa memilih, saya bisa bikin usaha, saya bisa ini, saya bisa itu. Tapi gimana nasib mereka? Kalau niat baik aja dipersulit oleh orang lain. Ya udah ya guys. Ya Allah. Jadi ini kita mau ikut ke pantinya. Besok kita harus menyelesaikan administrasi, pengurusan dan lain-lainnya guys. Ya kita mah kan orang awam ya, kita mah nggak tahu, kita cuma tahu kita punya legalitas yayasan, kita nggak ngerti kalau untuk operasional merawat gitu. Ya kita kan nggak tahu ya, harusnya diberikan arahan, bukan langsung anaknya dibawa. Dikasih peringatan juga enggak guys, nggak dikasih surat peringatan, nggak dikasih main didatengin brek. Dari Kemensos Republik Indonesia, dari Dinas Sosial Kota Tangerang. Nah. Satu lagi dari mana? Kepolisian mana? Bareskrim? Apa? Mabes Polri, langsung dari Mabes Polri. Oh, langsung dari Mabes Polri guys. Bantu doa ini maghrib, bantu doa ya guys, bantu doa semoga kita diberikan kelancaran untuk menyelesaikan ini semua. Aduh saya bisa gila guys, beneran stres. Itu nggak ada surat, itu nggak ada itunya. Udah nyampe nih, dekat nih. Ayo pak. Ntar dulu, kok sampai Mabes Polri ada yang ikut ya? Bentar, oh pantesan tadi dia bilang saya seakan-akan saya pemakai narkoba. Iya. Ya? Kenapa gitu? Mereka bilang dapat aduan dari warga sekitar perihal yayasan ilegal. Ya, yang jelas kita di perumahan itu belum ada tetangga sama sekali. Wah sumpah warganya gatel banget sumpah ya kalau bener yang ngelaporin. Iya. Dibilang yayasan ilegal, pantes. Sampai Mabes Polri katanya ada. Iya. Kan bisa dilihat ya di kontennya di YouTube-nya ya. Kalau ilegal ngapain? Gak mungkin dikontenin. Expose diri gitu. Iya.
Udah di Jadi di rumah itu belum ada warga ya Bet ya? Cuman baru kita doang kok bisa. Katanya ada laporan dari warga. Warga yang mana? Warga setempat. Orang kita warga belum ada, orang RT-nya aja belum ada. Alhamdulillah ya, baru serah terima kurang lebih 1,5 bulan ya Bet? Belum nyampe 2 bulan. Kecilin dong Pak. Gitu, belum nyampe 2 bulan terus serah terima rumah. Ya udahlah, kita mikir udahlah isi aja, udah buat bayi-bayi gitu, kita mikir kan. Udah nggak apa-apa, biar bayinya nyaman di rumah baru, bersih, supaya nggak empet-empetan. Nah kita makan kemanusiaan, tapi tetap disalahkan dengan prosedur yang ada guys. Ya tolong banget bantu share dan tag instansi yang terkait ya guys. Aku butuh bantuan kalian semua. Aku butuh untuk kalian menuntut keadilan agar anak-anak aku segera bisa dikembalikan. Kecuali dari awal saya mendapatkan bantuan dari dinas sosial atau dari pemerintah atau dari instansi yang terkait ya. Iya. Entah Kemensos atau siapapun, seperak pun ya, kita perjelas, seperak pun kita tidak pernah menerima bantuan berupa pembiayaan RSJ, melahirkan, ODGJ, terus susu, popok, kebutuhan bayi, vitamin bayi. Sama sekali kita tidak pernah mendapatkan bantuan apapun. Oke, ini kita jalan dulu. Nanti tetap bantu pantau sosial mediaku. Tolong banget. Tolong banget. Jujur kalau tanpa kalian aku nggak bisa. Harus ngapain aku nggak tahu. Karena tadi untuk minta belas kasih mereka aja, untuk tidak menahan anak-anakku, nggak apa-apa aku yang ditahan. Tapi tidak bisa terrealisasi. Sampai mau sujud di kaki ibu siapa tadi? Ibu Dinsos. Saya sampai mau sujud, saya minta tolong rasa kemanusiaannya, tapi tetap tidak diberikan, guys. Anggaplah saya orang tua dari bayi-bayi saya yang berjuang benar-benar mati-matian dari 0 sampai sekarang. Sehari dipisahin aja, gimana coba kalian kalau sama anak kalian? Pasti nggak terima kan, gimana saya? Oke. Kita back to the IG dulu. Jos. Ninyo. Ya. Kita kembali ke IG pas Mamang pause di momen si ibu yang sepatunya nggak dibuka ini kayaknya ya. Menarik sekali di komen-komennya langsung rame banget. Ini salah satunya ya ada dari Astrid Kuya atau istrinya Mas Uya Kuya ya. Kak boleh baca DM Mas Uya, terima kasih. Nah, Mas Uya akan bantu turun tangan ya. Iya. Yang udah bisa kita pastikan ada bantuan dari Uya Kuya. Kita lihat lagi siapa lagi nanti akan membantu. Ada dari Sarah Mutias yang mungkin ya asumsinya mungkin Dinsos ketar-ketir lihat Tenovi dipanggil wawancara sana sini. Ini pertanyaan juga yang mewakili ya, Kenapa Dinsos urusin yang udah dirawat Tenovi ya? Kenapa nggak liatin anak-anak yang terlantar di jalanan, dibiarin aja gitu? Nah ini yang udah jelas udah dibiayain ya, dijaga, dirawat Tenovi malah diurus. Iya gitu ya. Sebelum banget, sumpah di luar masih banyak anjir. Iya. Sama kalau misalnya yang jadi pertanyaanku tuh apa sih yang yang ditakutin apa? Sesuai prosedur apa? Misalnya ya soalnya ini misalnya lagi ya. Misalnya nggak boleh ditaruh di rumah pribadi. Ya terus gimana ya, sediain lah. Kalau memang nggak boleh taruh di pribadi, ya sediain tempat gitu, kasih biaya gitu, jangan cuma ngomong doang terus diambil. Kalau aku mikirnya katanya kan diduga kan, ternyata diduga tuh ada yang lapor dan terus pertimbangannya diduga yayasan ilegal tadi kan yang dibilang sama Mbak Novi. Ya harusnya ngobrol nih. Mbaknya kan tahu ini Tenovi konten kreator, udah jelas asal usulnya lah, podcastnya udah ada di mana-mana gitu, tempatnya pun dia tidak disembunyikan, bisa diakses gitu. Mbak, kalau begini Mbak Novi bisa diduga ilegal Mbak harus ngurusin A, B, C, D, E, F gitu. Tapi Mbak setelah proses udah jalan nih, udah jadi legal,
saya minta report ya, entah seminggu sekali atau sebulan sekali perihal perkembangan yang dirawat di yayasan ini gitu. Iya. Jadi Dinsos menaungi, bukan jadi rival, bukan memusuhi gitu. Kan kalau kayak gini kesannya jadi rival ya. Iya. Harusnya menaungi. Jadi begitu dapat report, oke yayasan A, yayasan Tenovi udah bla 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 bla, udah ada reportnya gitu loh. Sama logikanya ya, Mang, menurutku kalau misalnya dilaporin, iya ini ilegal gitu kan. Ya udah, harusnya jangan langsung ambil, tapi ditanya dulu nih, ilegal ada penyelidikan dulu. Ada nggak emang kalau misalnya memang legal, ada nggak buktinya gitu kan? Soalnya kan kata Tenovi tadi ada si adminnya lagi di Jogja ya. Iya, kalau emang itu ya udah tinggal difotoin atau di apa, sekarang kan udah canggih bisa scan dari foto gitu kan? Iya dong. Mungkin nggak mau kali, nggak mau ini foto editan gitu. Atau nggak dikirimin deh gitu. Jadi setidaknya ada ngobrol dulu gitu, nggak yang langsung tiba-tiba datang terus diambil semua. Ya mungkin lagi ditugasinnya di kantornya lagi ngomong buru-buru cepet buru-buru gitu. Jadi terkesan kayak buru-buru gitu, kayak semuanya terburu-buru gitu. Nggak ada peringatan, nggak ada ini langsung tindak. Pusing aku. Aku sih nggak tega ngelihat bayi-bayinya loh. Iya. Nih Nyo, ke video yang sebelumnya Mama mau koreksi komen yang meluncur. Cus. Nah di yang ini nih, ini menarik, komen menarik, cuman mau diulas lagi jagi-jagi people. Play. Apalagi anak di bawah umur gitu. Yang ini bayang ini. Di bawah umur kan kebutuhannya beda sama anak-anak yang dewasa. Makanya sebenarnya terawat, nggak jelas terawat. Nah, maka dari itu dokumen selain terawat dalam segi fisik, dalam segi dokumen itu juga harus. Tapi sini Apalagi nanti kalau kelak dia dewasa, Ya nggak yang langsung diambil dong gitu. Ibarat ada motor, lupa belum dibikinin plat gitu, langsung diambil aja. Iya sih langsung diambil ya motornya. Enggak lah. Enggak ya, dikasih tahu cara ngurus-ngurusnya. Masalahnya kan semua biaya waktu dan perjuangan udah keluarnya itu loh. Tolong lo, bukan terus ya Allah, ibaratnya nih si Mbak Novinya kan, Tenovi ini nggak tahu kan the way dokumentasi yang kurangnya gitu, langsung disikat aja, bukan dikasih tahu gitu. Pelit amat ilmu, nggak akan pinter gitu, dibawa mati ilmu gitu. Sama tadi, nanti kan kalau udah dewasa gimana? Ya emang kenapa? Emang gimana gitu loh pertanyaanku. Iya. Ya emang kenapa kalau udah dewasa? Dokumennya sih penduduk mana tercatat di catatan capil, akte kelahiran, catatan sipil dan segala macam. Sebenarnya itu bisa diurusin, menyusul gitu ya mungkin ya. Karena kan balik lagi kemanusiaan nomor 1 nih. Kasarnya kalau terlalu ngurusin nih dokumentasi dokumen, birokrasi segala macam, takutnya nggak keurus, keburu meninggoy segala macam. Gimana? Lanjut lagi Nyo. Lanjut. berapa itu? kan katanya dokumennya pun sudah ada yang di Jogja, seharusnya tidak begitu sulit. Nanti rekan kita kan jangan Nah itu kalau harusnya jangan dibawa dong. Aku transfer 100 sekarang. Ya, dia mainan tali tuh. Soalnya kena muka dia. Ya, cocok. Kali aja nggak suka mungkin kayak never. Mana mau ditransfer? Kali ya. atau mungkin ibu mau ikut ke sana Mau ditransfer? Mana ntar rekeningnya dah? seperti apa supaya tidak khawatir Nggak tahu tuh saya. anak-anaknya apakah mendapat fasilitas yang layak atau Kami tidak. ini. Iya udah kan. Aman aja kita, insya Allah. Selama ini kita nggak pernah dapat bantuan ya guys ya, selama ini nggak pernah dapat bantuan sama sekali ya. Jadi dari mulai hamil saya bawa dari Lubuk Linggau, mulai dari transportasi, biaya sesar, sampai biaya untuk santunan ke keluarganya, bentuk tanggung jawab saya gitu. Terus malah seperti ini. Tapi pelajarannya guys, semuanya itu harus sesuai dengan prosedur. Dan harus melibatkan pemerintah. Harus melibatkan pemerintah. Pemerintahnya nunggunya sampai kapan mbak? Apa? Selama ini Emang udah mengajukan, udah pernah mengajukan belum? saya udah mbak, waktu di Indramayu yang kami boleh dilihat YouTube saya. Ada kita tunggu seharian, kita tunggu etiket Indramayu loh. Itu yang satu anak ya? Hah? Ya itu satu anak, kan semuanya nggak semuanya berbeda-beda mbak, dari ibu yang berbeda nggak mungkin satu ibu 2 anak. Kita tahu maksudnya perizinan ke dinas sosialnya itu dulu. Ya bu, ya kita tunggu dari pagi sampai kita pulang malam itu di Indramayu, pulang balik kita tunggu dinas sosialnya etiket baiknya.
Terus kita menungguin sampai kapan gitu loh Mbak. Sedangkan OTG-nya waktu itu boleh cek Bu Neneng itu dehidrasi, dia diem aja. Nanti itu Bu dilampirkan di interview aja yang tentang ke dinas sosial yang apa-apanya itu nanti pas di kantor aja gitu Bu. Kalau yang ini Kenapa harus gitu wajib dinas sosial, kenapa sih? Ya nggak tahu. Mending baca komennya ini dari Tete Sarweyes ya. Itu cewek yang ngomong anak di bawah umur kebutuhan banyak kenapa nggak kelilit tali rapi aja sih ngomong dulu. Yang tadi yang mainin tali kali ya. Ya Allah. Aduh. Masih takut banget dicap jelek. Ya kalau misalnya kayak gitu ya tingkatin lah, jangan malah- jangan ngalahin. Maksudnya jangan nutup saingannya gitu. Jadi dia pengen gak ada saingan biar kelihatan bagus gitu. Pengasuhnya juga boleh ikut. Harus sama pengasuhnya Pak. Itu. jadi kan tetap aman si babynya itu kan. Ibu ikut juga Bu. Biar kamu kasih Nggak usah tega, itu kan ntar ada pengasuhnya ikut juga. Kita juga nggak mau dipisahin itu. Bu Novi. Kalau memang udah tahu komplit bekas-bekas, silakan bawa lagi gitu. tinggal Bukti-bukti. lengkapi prosedurnya, Ah. tempatnya juga dikuman. Udah biar semuanya bisa jalan langsung. Kenapa harus dibawa kalau emang Iya. dokumentasinya? Iya, beresiko loh itu. Woi, mainin tali anjir, gunting talinya sama gue nih. Apa pengasuhnya juga ikut gitu. Perjuangan teteh terbentur dengan bulan yang lucu. Kenapa sih? Emang seperti itu ya? Tahu lah, pusing. Cuman ya itu sih yang aku sebel banget, kalau misalnya memang pengen terlihat bagus gitu, ya udah tingkatin gitu loh. Cari kayak apa, kontenin kalau perlu tuh. Kalau keluar nih, misal lampu merah ada ODGJ atau anak kontenin ganteng-ganteng, aja, sah, kontenin sah aja. kok Orang juga gitu. pasti ini kok, pasti ditonton kok. Udah lah nyoh. Kalau kayak gini jadi Jadi emosi nggak sih? Iya, ngambil kerjaan orang terus kayak ya Allah, Udahlah. kesel aku. Sabar, tenang. Intermezzo apa? Nggak usah lah ya, langsung super tank kali ya. Ya udah panjang soalnya. Udah emosi, langsung super tank saja meluncur. Cus. Yo, Yes. super tank kita ada 4. Siap-siap 4. nih santuy people yang beremosi ria nih ya nonton video tadi ya. Sekarang kita meluncur ke yang pertama, kita buka dari Kansa Kamila 0446. Kenapa nggak co-parenting aja kalau memang kesusahan membesarkan anaknya? Anaknya kan bukan anjir yang butuh digedein aja. Itu cocok banget sama yang nanti yang video sebelumnya tadi ya. Iya. Karakternya nggak perlu dibunuh, dilihat aja dari klarifikasinya kalau memang pola pikirnya tidak seperti bagaimana seharusnya seorang orang tua. Dan kalau dinalar ya pelaku sudah masuk penjara, berarti terbukti dong, ada bukti yang jelas kalau beliau melakukan kok SA ya apa SA? mungkin nggak tahu apa gitu kali. Kok ya masih nggak percaya, meragukan pengadilan. Moralnya tuh ketutup sama egonya. Asli anjir. Meo Miu boleh disikat ibu Nyonyo. Terima kasih kakak numpang ya. Serius masalah pingkan ini bikin geleng-geleng kepala, gemes dan emosi banget dengar pembelaan dia. Tiap statement dia di videonya pengen banget aku counter semua. Kenapa Michelle baru speak up sekarang? Mungkin dia pengen mengeluarkan unek-uneknya. Traumanya korban pelecehan itu bisa lama sembuhnya, bahkan bisa bertahan seumur hidup. Nah tuh, nextnya dari Pak Lalu, nggak ikutan doain aja semoga kedepannya makin baik jadi ibu. Semoga anaknya makin baik, sembuh dari segala trauma. Udah yang baik-baik aja jadi ibu sama anak katanya tuh. Anton Himura, terima kasih Kak atas lapaknya. Selamat malam Yomang. Baru tadi siang lihat podcastnya Bang Densu. Malamnya lihat di Radio Santu yang paling inhere. Parah nih ibu kandung, rasa ibu tiri. Lebih takut kehilangan suami daripada takut kehilangan anak kandung. Gitu. Udah nanti makin emosi. Nextnya disambut sama dari Syafia Fia. Terima kasih Kak Nyo Mamang. Sehat selalu ya, absen dulu. Boleh. Ada ya ibu sesantai ini mengetahui anak diperlakukan kayak gitu. Aku belum aku belum punya anak sih, tapi lihat dari ibuku dan ibu orang lain pasti nggak akan sesantai itu sih. Yang pasti akan ngelakuin apa aja buat anaknya. Emosi aku Nyoma. Tahan, nextnya Benedictable. Aku udah emosi Kak Syafia, padahal udah ditahan loh. Kok masih aja ya nggak diceraikan? Kalau soal pengen doang kan bisa jajan ya, atau enggak ini nah tukang ku butuh kehangatan. Wah, kenapa jadi tukang? Ya Nur Hayati. Numpang lapaknya Kak
Ibu Pinkan, saya rasa Anda bukan ibu yang bijak dan ibu yang benar-benar ibu. Ibu tuh nggak melulu hanya kerja dan ngasih makan atau jajan, tapi semuanya kasih sayang, perhatian. Iya. Kasihan lihat Michelle yang kayak orang tertekan banget, trauma, Iya. bengang-bengong begitu. Aku pun seorang ibu, pernah anakku juga kebawa pergaulan permainan di HP yang ngabisin uang yang wadidaw sampai puluhan juta. Tapi itulah ujian segala cara, doa, ikhtiar, segala dikerahin buat dia sadar. Karena pure ini pergaulan akhirnya pas dia udah kerja lagi dan dapat gaji yang lumayan, hampir semua gajinya disetor mamanya dan dah keganti malah lebih dari yang dulu hilang. Maaf kepanjangannya, omong it's okay. Tuh Pinkan mabuk gimana. Nextnya dari Lukiu. Halo Santuy People, lagi rame kasusnya anaknya Pinkan ya. Ternyata kejadiannya udah lama dan pelaku udah di penjara. Awalnya mikir malah hoax gitu, soalnya udah trust issue sama artis. Yes. Menurut aku sih ya kasih support aja kalau anaknya mau hidup mandiri, tapi masih tetap dipantau. Minimal ditelepon tiap hari gimana kabarnya. Kalaupun mau kerja meski cuman waiters ya kenapa, kan halal. Segitu rendah kah kerjaan waiters? Iya, om aku tuh mungkin gak bisa telepon karena sibuk gitu. Nextnya dari Yuki Kuran. Waduh panjang banget. Lu gak nonton podcast Nadia dan Veneros? Mana ada anak umur 12 tinggal sendiri. Oke, dia intinya mengkonter atau menyangkal pernyataan si Pinkan ya. Kencang sekali. Nextnya Mayuda Pratama. Kalau Kion, assalamualaikum Nyomang and Santuy People. Terima kasih tongkronnya kalau Kion. Subhanallah, apalagi ini berat banget kasusnya. Neraka ada di telapak kaki ibu. Kok nggak cerai sih ibu, anakmu loh yang jadi korban. Michelle, you save on best place now. Don't worry. Sehat selalu semua. Harapannya ke bokapnya Michelle ya. Nextnya Kokope TV ikut meramaikan bosku Pinkan kasar. Nextnya Rasika Rashid, mau numpang ya, salam Nyomang yang lain. Aku nggak ikut-ikutan, cuma soal Meng yang marah dedenya bilang kucing. Ya. Nugroho, numpang lapaknya kalau Kiun untuk berkomentar. Gue mau kasih semangat aja deh buat Michelle biar bisa hilang rasa traumanya. Salut banget buat ayah kandungnya Michelle yang rela jauh-jauh dari balik ke Jakarta untuk menjemput anaknya. Si Emeng lucu banget sih, bestinya nangis malah emaknya digigit. Salam S3P aja buat semua. Yes, nextnya ada di Herbowo Sugianto. Kalau Q numpang komen yang menurut Aing nih, seharusnya dari awal saat Pinkan itu tahu tentang kejadian anaknya konfirmasi dong di box dokter. Betul. Iya bener, ini konfirmasi di box dokter, jangan langsung main. Gak tahu, saya nggak ada di tempat. Shanying gitu. Nextnya last of the last ada dari Alvin Andreas, aku sikat. Sehat sadayana lur, sehat ya. Punten numpang komen tentang korban pelecehan seksual ya. Buat para korban, wajib speak up, jangan takut. Kalian berharga, jangan rendah diri. Ya betul. Ibu kandung kadang sama anak kandung ada loh yang kayak gitu karena belum siap jadi ibu kayak udah Neng Michelle, jangan diumbar masa lalu yang kelam. Yuk kita tetap masa depan yang cerah. Gitu. Meng yang nggak sayang anak biasanya mamah muda baru gitu katanya tuh ya. Mangga sadayana rameken sip atulah habisnya kasih kepala. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang Dua Tapi Makak cabut dulu dan ciao.